Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Abdu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Noviandri Rogina dari Prodi S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi UAS mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang berjudul Analisis Biaya dan Keuntungan dalam Keputusan Keuangan Sederhana. Disusun oleh saya sendiri, Noviandri Rogina Estrella, dengan NIM 240301020369 dari Unsia 2025. Yang pertama ada latar belakang. Keputusan keuangan sehari-hari sering dihadapkan pada berbagai alternatif. Analisis biaya dan keuntungan membantu mengevaluasi setiap pilihan untuk hasil yang optimal. Relevansi tidak hanya berlaku untuk bisnis, tetapi juga keuangan individu. Masalahnya, banyak individu belum memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal tentunya manajemen keuangan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keputusan-keputusan yang sederhana hingga keputusan yang kompleks. Rumusan masalahnya di sini ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis biaya dan keuntungan? Yang kedua, apa aja prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan keuangan? Yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi elemen biaya dan manfaat dalam keputusan? Yang keempat, seberapa penting analisis ini dalam keuangan pribadi? Dan yang kelima, bagaimana penerapannya dalam kasus nyata? Tentunya rumusan-rumusan masalah tersebut sudah saya bahas pada makalah saya yang menjadi tugas UTS sebelumnya, dan di sini saya akan membawa beberapa poin-poin inti. Di bagian 4, slide keempat ada tujuan penulisan yang tentunya ada 5 juga. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan konsep dasar analisis biaya dan keuntungan. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang ketiga, memberikan panduan analisis elemen biaya dan manfaat. Yang keempat, menguraikan pentingnya penerapan analisis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, memberikan contoh nyata penerapannya. Lanjut ada landasan teori, definisi analisis biaya dan keuntungan. Metode sistematis untuk mengevaluasi keputusan berdasarkan biaya dan manfaat itu adalah definisi analisis biaya sendiri, dan juga melibatkan identifikasi biaya langsung, tidak langsung, dan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya ada prinsip pengambilan keputusan keuangan. Kita menggunakan 5 prinsip. Yang pertama rasionalitas, kedua efisiensi, yang ketiga risiko dan pengembalian, yang keempat ada waktu atau time value of money yang udah kita bahas pada sesi pertama, dan yang kelima ada keberlanjutan. Berikut juga ada elemen penting analisis. Yang pertama ada identifikasi biaya dan manfaat, yaitu biaya langsung, tidak langsung, dan peluang, manfaat material dan non-material. Yang kedua ada pengukuran kuantitatif, yaitu semua biaya dan manfaat dinilai dalam bentuk uang. Yang ketiga, kerangka waktu, yaitu periode terjadinya biaya dan manfaat. Yang keempat, ada asumsi dan resiko, yaitu stabilitas harga, permintaan pasar, dan sebagainya. Dan yang kelima, ada keselarasan dengan tujuan, yaitu selaras dengan visi individu atau organisasi. Kita akan langsung masuk pada contoh kasus dalam topik ini. Yang pertama ada contoh kasus 1, membeli atau memperbaiki laptop. Pertama ada masalahnya dulu. Membeli laptop baru kita harus mengeluarkan 15 juta. Dibanding memperbaiki laptop lama, kita cukup mengeluarkan 5 juta saja. Namun laptop baru memiliki umur pemakaian 5 tahun dengan produktivitas meningkat 30%. Sedangkan laptop lama bertahan hanya dengan 2 tahun dengan performa yang tentu rendah. Analisisnya, kita punya 2 pertimbangan. Jika kita beli baru, biaya yang kita keluarkan tentu akan lebih besar, tapi manfaatnya lebih lama dan kinerjanya lebih baik. Tapi kalau kita memperbaiki laptop lama, biaya yang kita keluarkan emang lebih rendah, cuman performanya tetap buruk karena sudah lama dan hanya bertahan sebentar. Jadi ujung-ujungnya pun kita tetap akan mengeluarkan uang untuk membeli laptop baru. Kesimpulannya, laptop baru lebih ekonomis untuk jangka panjang karena dari segi efisiensi waktu kita udah lebih
untung jika kita membeli laptop baru, karena produktivitas kita pun jadi lebih lancar dibandingkan laptop lama. Begitu. Yang kedua, ada contoh kasus 2, deposito versus reksadana. Ini terkait investasi. Jadi masalahnya deposito dia itu bunganya 4% per tahun, sedangkan reksadana campuran imbal hasilnya 8% per tahun namun beresiko. Analisisnya, deposito kita meluangkan waktu 3 tahun untuk invest di deposito, kita dapat hasil contohnya ya di sini 22.497.600 rupiah. Kalau kita mengeluarkan waktu kita 3 tahun untuk invest di reksadana, kita akan mendapatkan hasil 25.973.120 rupiah, yang artinya ini selisihnya lumayan, ada hampir 3 juta. Kesimpulannya, reksadana lebih menguntungkan jika toleransi risiko tinggi. Jadi jika kita memiliki jumlah uang yang sama, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sanggup untuk setiap risiko-risiko yang terjadi. Apabila memang kita lumayan tinggi toleransi terhadap risikonya, tidak apa-apa untuk kita mengambil di reksadana, karena lumayan sangat menguntungkan, selisih hampir 3 juta rupiah dengan modal yang sama ditaruh di depan. Namun jika kita orangnya yang lebih safety aja, kita tentu akan lebih baik mengambil di deposito aja, karena lebih aman, tidak beresiko, seperti itu. Kalau terkait investasi, pokoknya motonya masih sama, high risk, high return. Lalu ada contoh kasus ketiga, yaitu membeli sepeda motor tunai atau kredit. Tentunya semakin dewasa ini kita mempertimbangkan berbagai jenis cicilan, dari cicilan yang kecil sampai cicilan yang lumayan besar seperti motor, mobil, rumah. Nah, masalahnya di sini harga sepeda motor itu anggapan kita ya 25 juta. Tunainya 25 juta, tapi kalau kita kredit, uang mukanya kita kasih 5 juta dan juga cicilannya itu 1.200.000 per bulan dikali 20 bulan. Sehingga totalnya mencapai 29 juta. Analisisnya, yang pertama, kalau kita membeli secara tunai, total biaya yang kita keluarkan itu tetap sama, 25 juta rupiah. Gak ada bunga tambahan ataupun lain-lain. Yang kedua, kalau kita membeli secara kredit, benar kita di awal tidak mengeluarkan uang yang cukup besar sehingga mungkin tidak terlalu berasa. Cuman total biaya pada ujung-ujungnya kalau kita akumulasikan adalah 29 juta, yang mana itu bunganya berarti 4 juta, lumayan besar. Kesimpulannya, membeli secara tunai lebih hemat 4 juta dibandingkan kredit, karena kita bisa tahu kita untung atau rugi adalah kalau sudah diakumulasikan gitu. Kalau cuma di depan ya kita cuma keluar 5 juta gitu, tapi kan di akhir-akhir kita lebih rugi 4 juta. Jadi kalau misalnya memang dananya ada, lebih baik secara tunai dibandingkan secara kredit, teman-teman. Lalu ada pentingnya penerapan analisis biaya dan keuntungan. Yang pertama, efisiensi keputusan. Membantu memilih alternatif terbaik dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, mengurangi resiko. Mengidentifikasi potensi resiko dan dampaknya. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Memprioritaskan alokasi sumber daya pada proyek bernilai tambah tinggi. Yang keempat, perencanaan dan evaluasi sebagai alat untuk perencanaan proyek dan mengevaluasi keberhasilan. Yang kelima, dasar rasional. Yang kelima, dasar rasional, mengurangi bias keputusan dengan pendekatan berbasis data. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, analisis biaya dan keuntungan penting untuk keputusan keuangan yang rasional, artinya yang masuk akal. Yang kedua, membantu memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Sarannya, yang pertama, tingkatkan literasi keuangan, karena kita tidak dapat mengerti sesungguhnya konsep untung rugi atau apalagi menganalisanya apabila kita tidak banyak-banyak literasi atau mencari ilmu terkait konsep untung rugi itu sendiri. Yang kedua, gunakan alat bantu analisis, ada kalkulator, ada aplikasi. Seperti kalau kita mau beli rumah itu ada aplikasi tersendiri
untuk kita bisa ngitung tenornya, fixed rate-nya seperti itu. Yang ketiga, fokus pada manfaat jangka panjang. Dan yang keempat, konsultasi dengan ahli jika diperlukan. Kita bisa konsultasi kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Begitu. Nah, semua yang saya presentasikan tadi, saya mendapat dari daftar pustaka sebagai berikut. Ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 sumber bacaan yang saya rangkum menjadi presentasi saya. Sekian teman-teman presentasi dari saya terkait analisis biaya dan keuntungan dalam keputusan keuangan sederhana. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Abdul dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian, terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.